Dinodai sepupu. Bab 17. Ingin pisah. Hana bingung mendapati dirinya kini berada di salah satu ruangan rumah sakit. Ketika kram di perutnya jauh lebih sakit dari sebelumnya dan terjadi dalam waktu lama, membuat Hana tidak sadarkan diri. Sementara ibu mertuanya yang sedang tertidur di ruang TV tidak mendengar teriakannya. Hana tidak mengerti kenapa wajah kedua mertua, suami, juga adik iparnya menunjukkan kesedihan. Tiba-tiba, ayah dan ibunya memasuki ruangan, lalu menghampirinya. Dia makin bingung dan heran. "Kamu yang sabar ya sayang." Maya langsung memeluk Hana. Dia mendapatkan informasi tentang keadaan anaknya itu dari Bara melalui telepon. "Ada apa, Ma?" Hana tidak mengerti apa maksud ibunya. "Kamu belum tahu tentang kehamilanmu?" Maya pun melepas pelukan. Hana langsung meraba perutnya. Dia sangat terkejut karena tidak merasakan anaknya. "Bayi Hana kenapa, Ma?" Bara tidak sanggup melihat air mata Hana yang kini telah membasahi pipinya. Dia yang sejak tadi duduk di samping Hana langsung berdiri meninggalkan ruangan. Dia menumpahkan tangisannya di luar. "Abang yang sabar ya. Semoga segera dapat gantinya." Sandra yang memilih mengikuti Bara keluar ruangan mengusap-usap punggung kakaknya tersebut. "Abang gak kuat lihat Hana seperti itu." Bara mengepalkan tangan lalu mengarahkannya ke dinding. "Abang jangan seperti ini. Tangan abang berdarah tuh." Sandra akhirnya berhasil menghentikan Bara. Sementara itu, Hana kembali mengingat apa yang terjadi sebelum dia dinyatakan keguguran. Dia sangat membenci Bara dan Yuni karena menurutnya kedua orang itu yang telah menyebabkan dirinya kehilangan janinnya. Dokter menjelaskan bahwa kram perut yang terjadi di awal kehamilan dapat dikatakan berbahaya apabila dirasakan dalam jangka waktu lama, terus-menerus, serta disertai nyeri yang hebat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan gawat janin, keguguran, hingga janin meninggal. "Hana ingin pulang ke rumah papa dan mama." Hana kembali membuka suara. "Maksudnya apa sayang?" Maya heran mendengar keinginan putrinya itu. "Tempat Hana di sana, Mah. Hana ingin kembali seperti dulu, tinggal bersama papa dan mama." Bayu dan Anita sangat terkejut mendengar permintaan Hana. Mereka tidak mengerti kenapa sang menantu tiba-tiba memiliki keinginan seperti itu. Anita sangat tahu kalau akhir-akhir ini Hana telah menerima statusnya sebagai istri Bara. Anita pun menghampiri Hana lalu berkata, "Jangan ngomong seperti itu sayang. Status kamu sekarang menantu mami, jadi harus tinggal bersama suami. Lebih baik Hana dan Bang Bara pisah, Mi, karena alasan Hana menerima menikah dengannya udah gak ada. Hana ingin fokus membenahi diri." Hana memberikan penjelasan kepada ibu mertuanya. "Itu gak benar sayang. Bara sangat mencintai kamu." Anita tidak terima dengan keinginan Hana. "Mami salah. Bang Bara terpaksa nikahin Hana karena merasa harus tanggung jawab. Cintanya bukan untuk Hana." Hana mengingat apa yang Yuni katakan di telepon tadi. Hana sangat percaya dengan apa yang Yuni sampaikan kepadanya. Untuk itu, dia tidak ingin lagi melanjutkan hubungan bersama laki-laki yang dia anggap terpaksa menikahinya. Dia juga tidak ingin dijuluki sebagai pengganggu hubungan orang lain. Amira panik setelah mendengar keputusan Hana yang ingin mengakhiri hubungannya dengan Bara. Amira sangat takut jika Hana kembali dekat dengan Ray, karena dia sangat tahu kalau lelaki yang dia cintai itu masih mengharapkan istri dari kakaknya tersebut. Amira segera keluar dari ruangan Hana
untuk menghampiri Bara. Dia sangat berharap agar pernikahan Bara tetap baik-baik saja walaupun Hana telah keguguran. Dia ingin agar Hana tidak berpaling dari Bara. Amira terkejut melihat Bara menitikkan air mata dan tangannya juga terluka. Dia tidak ingin percaya melihat perubahan kakaknya tersebut. Selama ini dia sangat tahu kalau Bara tidak pernah serius mencintai wanita yang berstatus sebagai kekasihnya. "Abang ngapain di sini?" Hana ngomong ngelantur tuh. "Ngelantur gimana maksud kamu?" tanya Bara kepada Amira. Dia tidak mengerti dengan ucapan adik bungsunya itu. "Abang masuk aja. Abang dengar sendiri apa yang Hana ucapkan." Akhirnya Bara dan kedua adiknya pun kembali memasuki ruangan Hana. Dia menghampiri istrinya itu, tetapi diabaikan. Hana bersikap tidak ingin dekat dengan Bara. Dia sudah yakin untuk melepaskan ikatan dengan suaminya itu. "Abang tahu kamu sedih, tapi kenapa kamu cuekin abang?" Bara meraih tangan Hana, tetapi ditepiskan. "Pah, Mah, tolong usir orang ini. Hana gak mau lihat mukanya." Hana tidak peduli seperti apa penilaian orang tua, mertua, juga iparnya kepadanya, karena yang ada dalam hatinya saat ini hanya kebencian terhadap Bara. "Kamu kenapa sayang? Kenapa kamu marah sama abang?" "Abang minta maaf karena gak ada di samping kamu saat kejadian itu. Aku juga gak butuh kamu di sampingku. Kamu itu laki-laki paling jahat yang pernah aku kenal. Puas kamu udah bunuh anak aku." Hana mengeluarkan amarahnya. Dia menghilangkan panggilan yang biasa dia gunakan untuk Bara. "Sayang, ada apa denganmu? Kenapa kamu nuduh abang seperti itu?" Bara tidak kuasa membendung air matanya agar tidak jatuh. Dia pun berlutut di depan Hana. "Pergi, aku muak lihat aktingmu. Ceraikan aku." Hana mendorong tubuh Bara. "Itu gak mungkin sayang. Kamu akan tetap jadi istri abang selamanya." Bara sangat terkejut melihat sikap Hana yang tiba-tiba berubah. Dia tidak mengerti kenapa wanita yang dia cintai itu marah kepadanya. Saat dia berangkat ke kantor tadi pagi, semuanya masih baik-baik saja. Bara bahkan sangat yakin kalau Hana mulai membuka hati untuknya. Hana sangat kecewa terhadap Bara. Selama ini dia percaya kalau suaminya itu tulus mencintainya. Oleh karena keyakinannya itu, Hana pun mulai membuka diri dan mencoba untuk menerima pernikahannya dengan Bara, juga janin dalam rahimnya. Akan tetapi, setelah Hana benar-benar ikhlas mengandung benih Bara, justru kesedihan yang dia rasakan. Akhir-akhir ini, dia sering membayangkan akan menjadi ibu muda setelah anaknya lahir nanti. Dia ingin memanjakan buah hatinya. "Kamu kenapa, Dek?" Sandra langsung memeluk Hana yang kini menangis di taman belakang rumah keluarga Bara. Sandra tetap menganggap Hana sebagai adik sepupunya walaupun telah menikah dengan Bara. "Anak aku, Kak. Aku gak bisa merasakan keberadaannya lagi di perutku." Hana makin tidak kuasa membendung air matanya. Sandra pun melepas pelukan, lalu mengusap air mata Hana. "Kamu jangan putus asa seperti ini, Dek. Semoga kamu segera mendapatkan gantinya." "Benar kata Kak Sandra, Han. Kamu harus kuat." Amira tiba-tiba muncul. Sementara itu, Bara hanya bisa menyaksikan kedekatan istrinya dan kedua adiknya itu dari jauh. Setelah keguguran, Hana menjaga jarak dari Bara. Mereka bahkan tidur di kamar yang berbeda. Hana memilih tidur bersama Sandra. "Aku kangen kamu, sayang. Entah kesalahan apa yang aku perbuat hingga kamu tiba-tiba sangat membenciku." Bara bermonolog sambil memandang ke arah Hana.
Entah kenapa kamu menuduhku membunuh anak kita. Mata Bara berkaca-kaca. Dia pun memilih pergi dari tempat itu menuju kamar. Hana tidak memberikan respon. Setiap Bara bertanya tentang tuduhan yang diberikan kepadanya. Hana terlanjur kecewa dengan laki-laki yang mengaku mencintainya tersebut. Ketika cintanya mulai tumbuh untuk Bara, justru kenyataan pahit yang dia dapatkan. Sekarang, Hana berusaha kuat untuk tetap bertahan tinggal di rumah Bara karena orang tuanya tidak setuju jika dia kembali pulang. Haris dan Maya ingin agar Hana bersikap lebih dewasa sebagai istri. Mereka sangat sedih melihat Hana bersikap kasar kepada Bara ketika masih di rumah sakit. Haris dan Maya sangat tahu seperti apa sifat Bara. Keponakan mereka tersebut tidak pernah bersikap tidak baik sejak dulu. Oleh karena itu, Haris dan Maya sangat setuju ketika Anita ingin menjodohkannya dengan Hana sejak dulu. Kamu itu udah jadi seorang istri, nak. Jadi, kamu harus tinggal bersama suamimu. Kamu tanggung jawab Bara. Haris dengan tegas mengatakan hal itu kepada Hana. Dia pun meminta maaf kepada Bayu dan Anita atas sikap putrinya tersebut. Hana pun tidak ingin membantah keputusan orang tuanya. Dia berusaha menerima kenyataan kalau statusnya sudah berubah. Namun, dia bingung dengan hubungannya bersama Bara. Hatinya sangat sakit setiap berhadapan dengan laki-laki itu. Hana tiba-tiba dikejutkan getaran pesan masuk dari ponselnya. Dia pun melihat layar. Dia kembali menitikkan air mata, membaca pesan tersebut. Luka yang belum kering, kini sengaja disiram dengan air garam. Perih. Chat dari siapa, Han? Kenapa kamu nangis? Tanya Amira. Siapa yang mengirim pesan ke ponsel Hana?